بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الكريم الأمين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para jemaah Masjid As-Salam, Bapak Ibu yang saya muliakan dan saya hormati, ikhwan wa akhwat dan ummahat yang saya muliakan dan saya cintai semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang mustahil untuk bisa dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian manusia ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, enggak akan mungkin kalian mampu menghitung-hitungnya. Artinya apa? Saking banyaknya nikmat Allah tersebut. Kemudian nikmat yang paling besar ialah al-Islam. Lalu kemudian al-iman dan al-ihsan. Tiga jenis nikmat tersebut tertuang dalam hadis atau disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang sahih yang dikenal dengan hadis Jibril. Hadis apa? Jibril. Tertuang dalam kitab yang sangat tipis dari kitab-kitab hadis, yaitu kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, di nomor yang kedua. Disebutkan dengan hadis Jibril karena datang seorang laki-laki, ya, pakaian yang sangat putih, rambutnya yang sangat hitam, dan tidak ditandai pada dirinya bekas safar. Lalu kemudian para sahabat semuanya tidak ada yang mengenalinya. Semakin takjub mereka. Laki-laki tersebut berani langsung mendekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga kedua lututnya bertemu dengan lututnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu langsung bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Lihat, para sahabat dibuat bingung dengan begitu banyak hal-hal yang membuat mereka kaget. Siapa orang ini? Terakhir dengan sebutan ya Muhammad, tentunya seruan bukan dari para sahabat, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sahabatnya jika memanggil Rasul tidak menggunakan nama, tapi gelar yang Allah berikan kepada Rasul, yaitu apa? Rasulullah atau Nabi Allah atau Abdullah. Jika ada yang manggil Rasul kita dengan sebutan kunyah, tahu kunyah? Yang ada aba atau abu, ya Abul Qasim, itu dipastikan orang Yahudi. Itu sudah hormat, sudah sopan itu. Lalu kemudian jika ada yang manggil langsung menyebut nama, dipastikan orang yang belum tahu tentang adab memanggil Rasulullah, tentunya orang-orang
pedalaman atau orang-orang pegunungan atau orang-orang Badawi. Nah, sehingga apa yang terjadi jemaah? Ketika Rasul ditanya tentang Islam, Nabi menjawab bukan rukun Islam, tapi bukan definisi Islam, tapi Rasul menjawab ialah rukun-rukun ada 5. Berapa? Ya, Nabi menjawab arkanul Islam. Yang pertama, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasum Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Tidak kita bahas ikhwan karena kita waktu sedikit. Lalu kemudian dia mengatakan sodakta. Apa artinya? Engkau benar. Ini yang membuat para sahabat kaget. Dan nanti sahabat yang mulia Umar bin Khattab yang menceritakan kembali pertemuan yang menakjubkan tersebut, dia yang mengatakan, Umar yang mengatakan, fa'ajibna lahu, kami kaget dengan orang ini. Huwa yas'aluhu, dia yang bertanya, wa yusaddiquhu, dan dia pula yang membenarkan. Bukan orang biasa tentunya. Lalu yang kedua dikatakan, ya Muhammad akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, kasih tahu saya tentang iman. Lagi-lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab tentang definisi tapi arkanul iman. Yang pertama apa? Al-imanu billah, lalu wa malaikatihi, lalu wa kutubihi, lalu wa rusulihi, lalu wal yaumil akhir. Lihat jemaah, engkau beriman kepada Allah. Yang kedua, para malaikat Allah. Yang ketiga, kitab-kitab Allah turunkan kepada para al-anbiya'i war rusul. Yang keempat, beriman dengan rasul atau para rasul yang menerima kitab tersebut. Dan yang kelima, beriman dengan hari akhir. Lalu jemaah yang Allah muliakan, ketika Rasul menyebutkan tentang iman yang keenam, beliau mengulangi kalimat wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Apa hikmahnya? Enggak, kenapa disebutkan kalimat wa tu'mina? Saya ulangi, ya seandainya beliau menyebutkan antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi, bisa. Tentunya para ahli bahasa menyebutkan, ya pengulangan kalimat atau Rasul kembali menyebutkan wa tu'mina, penekanan bahwasanya sulitnya menerima dan meyakini rukun iman yang keenam ini. Ya, apa maknanya? Dan engkau beriman dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan tersebut ada 2. Ada yang baik dan ada yang buruk. Mari jemaah kita membaca sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Ya, anak dan ayahnya kedua-duanya sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Silakan lebih jauh kita baca siapa sahabat yang mulia Abdullah dan siapa bapaknya Amr bin As. Tentunya salah seorang sahabat Rasul yang hijrah pada tahun ke-6 pada tahun yang ke-5 atau ke-6 Hijriah, dia datang ke Madinah hijrah bersama sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhuma. Dan ke depan harinya sahabat yang mulia Amr bin As, ia berhasil dengan izin Allah menaklukkan kota besar, yaitu kota Mesir. Dan sampai hari ini jantungnya kota Mesir, Al-Qahirah, ada satu masjid besar namanya Jami' Amr bin As radhiyallahu anhuma. Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kataballahu ta'ala maqadiral khalaiqi
qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sanatin wa arshuhu 'alal ma'. Rawahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, Allah telah menulis, telah apa? Menulis maqadiral khalaiqi, takdir semua makhluk. Takdir apa? Semua makhluk. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi selama 50,000 tahun. Ya, saya ulangi, Allah telah menulis, menentukan semua takdir makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi selama 50,000 tahun. Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Berarti apa jemaah? Ketentuan apapun yang telah terjadi, dan termasuk musibah yang menimpa dunia pada hari ini, musibah corona tersebut, virus apa namanya, corona. Subhanallah ya jemaah. Berarti apa? Allah telah menentukan tahun 2020 ini Masehi munculnya virus. Kita manusia mengetahui setelah apa terjadi. Sebelumnya nggak ada yang tahu. Nah, ini wajib kita yakin jemaah, Allah yang telah mentakdirkan dia munculnya virus yang berbahaya ini di tahun 2020. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selamatkan kita semua. Senjata kita ialah doa tersebut. Di samping kita mengambil usaha-usaha yang super jitu insyaallah, termasuk membaca doa-doa. Ya, mulailah kita jamaah merasakan benar apa yang Nabi sabdakan sallallahu alaihi wasallam. Alangkah pentingnya kita apa? Meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pujilah Allah semata-mata kita bisa hadir di majlis, kita mendengar keutamaan zikir, termasuk zikir pagi dan dibaca jemaah. Yang hafal paling nikmat, yang mengerti bahasa Arab semakin nikmat. Taulah kita lihat hari ini dunia akan membuka matanya akan benarnya al-Islam. Tidak boleh bersentuhan, apalagi yang lawan jenis. Siapa yang mengajarkan kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu? Siapa yang mengajarkan ketika bangun tidur jangan sekali-kali kalian, kata Rasul, masukkan ke bejana sampai kita mencuci 3 kali dengan bersih tangan tersebut? Karena kata Rasul, kalian tidak tahu kemana 2 tangan itu menginap di waktu malam atau menggerayang. Jangan tanyakan kebersihan kepada orang muslim. Jika ada orang menilai Islam itu kumuh, kotor dan jorok, salah. Barangkali oknumnya iya. Jemaah yang Allah muliakan, lihat ketika disebutkan oleh Rasulullah tadi bahwasanya Allah telah tentukan takdir, ketentuan makhluk. Ya, sebelum Allah ciptakan langit dan bumi telah tertulis di Lauhil Mahfuz apa? Takdir, ketentuan semua makhluk sebelum Allah ciptakan langit dan bumi selama 50,000 tahun lamanya. Mari jemaah, karena ada hubungannya dengan keimanan, kita wajib mengimani bahwasanya rukun iman yang ke-6 tersebut yaitu apa? Wajib kita yakin dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala
yang telah menulis ya di Lauhil Mahfuz semua takdir makhluk. Dari itu dia bagian dari rukun iman. Ada 2 takdir, kebaik atau yang baik atau yang buruk. Yang Allah muliakan, ini yang pertama. Yang kedua ialah tidak boleh kita mengatakan bahwasanya musibah ini disebabkan oleh si fulan, lalu menjelek-jelekkan si fulan, atau karena sebab satu negara, satu kaum, satu kelompok, atau satu orang yang telah berbuat dosa-dosa besar di negeri ini, lalu kita mendoakan apa kehancuran. Tidak boleh. Ya, mari kita lihat ya surah apa? Al-Hadid. Silakan. Surah Al-Hadid di ayat yang ke-22. Di halaman 540. Qauluhu subhanahu wa ta'ala. Seulangi surah apa? Al-Hadid ayat 22 halaman 540. Mohon maaf ya. Halaman berapa? Ayat 22 halaman 540 ya, ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir likay la ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ayat 22. Nah, 22. Al-Hajj ayat 22. La, Al-Hadid. Halaman 540. Al-Hadid ayat 22. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Ya, apapun yang menimpa kalian di muka bumi dan yang menimpa kalian atau diri-diri kalian dari musibah, ya penyakit, ya kemudian ya melainkan telah tertulis di Lauhil Mahfuz sebelum Allah menciptakannya. Sesungguhnya hal tersebut ya sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala agar lanjut Pak. Ya. Ayat ketiga, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Likai la tahzanu ala ma fatakum, agar kalian jangan ya merasa sedih ketika ya hilang dari kalian apa yang kalian miliki. Bahkan ya bagaimana sebagian teman-teman, apalagi yang punya travel ya, luar biasa, pukulan yang luar biasa. Bahkan ya saya sendiri harus berangkat tanggal 7 Maret, qadarallah wa ma syafa'al. Ya tidak ada kepastian dan kita mohon kepada Allah agar dimudahkan. Bahkan pada tanggal 10 kita sudah siap-siap untuk berangkat, tanggal 15 terbang ke Al-Aqsa. Tapi lagi-lagi ya tanggal 13-nya sudah ada instruksi tidak boleh masuk ke Aqsa. Semuanya ialah ya katakan qadarallah wa ma syaa fa'al, atau dalam bentuk qadarullahi wa ma syaa fa'al. Boleh dua. Ya, yang sulit yang pertama, yang mudah bagi kita ialah qadarullahi wa ma syaa fa'al. Apa artinya? Apa yang telah Allah tentukan di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum ada langit dan bumi, jamaah, pasti terjadi. Itu yang membuat kita terobati. Likai la tahzanu ala ma fatakum, agar kalian jangan sedih dari apa yang tidak kita dapatkan. Lalu wala tafrahu bima atakum, jangan juga kalian merasa bergembira dengan apa yang kalian miliki, kata Allah.
Lalu ya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang sombong dan angkuh. Silakan jemaah kita melihat diri kita masing-masing. Karena musibah ini tentunya kita akan bahas nanti, ya pindah sekarang. Musibah ini datang tentunya ada penyebabnya. Ya kalau bahasa orang Betawi ujuk-ujuk Pak ya. Tiba-tiba enggak ada. Karena Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Ya wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Rabbmu wahai Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah menzalimi hambanya. Kenapa? Allah telah mengharamkan kezaliman tersebut pada dirinya. Ada hadis yang namanya hadis Al-Qudusi. Hadisnya yang panjang sampai ya Allah katakan dalam firman-Nya, hadis kursi tersebut, ya faja'altuhu bainakum muharrama, ya maka saya jadikan kezaliman tersebut haram bagi kalian. Sehingga apa, musibah apapun yang datang, mari kita lihat jamaah surah Asy-Syura ayat 30. Surah apa? Asy-Syura, langsung ke halaman 486. 486 halamannya, ayat yang ke-30. Ayat yang ke-30. Saya ulangi, ayat yang ke-30. Surah Asy-Syura ayat 30 di halaman 486. Qauluhu subhanahu wa ta'ala, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Ayat yang sering didengar oleh kita ketika ustaz ya bicara tentang musibah. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Ya, ini surah apa? Asy-Syura ayat 30. Apapun musibah yang menimpa kalian wahai manusia, maka dengan sebab ulah tangan kalian sendiri, dan begitupun Allah banyak memaafkan hamba-hambanya yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, surah yang lain Ar-Rum 41. Ini lebih jelas. Surah apa? Ar-Rum ayat 41 lebih jelas. Ya, kita buka halaman 408. Qauluhu subhanahu wa ta'ala. Sudah ketemu? Halaman 408, ya surah Ar-Rum ayat 41 paling bawah. Allah katakan ya dalam bentuk ikhwan kalimat zahara. Artinya apa? Telah tampak. Semua orang yang bisa melihatnya. Semua orang yang punya penglihatan bisa menyaksikannya. Itu makna kalimat zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Silakan. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ya, itulah tujuan Allah menimpakan sebagian musibah atau malapetaka, ya termasuk virus corona, agar kalian wahai manusia kembali kepada Allah. La'allahum jamaah, la'allahum yarji'un. Itulah yang Allah inginkan. Kalau kita lihat di Al-Muyassarnya, dia lebih luas. Saya bacakan. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan. Ya, seperti apa? Al-jadb. Ya, seperti apa? Kering kerontang, lalu tanah tidak subur, namanya tandus. Kemudian waqillatil amtar, sedikitnya curahan hujan alias kemarau. Yang ketiga wa kathratil amradi wal aubiati, banyaknya penyakit dan wabah. Masya Allah ya jemaah, disebutkan
seperti ya banyak penyakit dan wabah. Apa kata para ulama tafsir? Wa dzalika bisababil ma'asi allati yaqtarifuha al-bashar. Maka itu terjadi disebabkan oleh dosa-dosa manusia. Bolehkah kita mengatakan, ya saya kan haji tiap tahun, umrah tiap pekan? Enggak ada Pak ya, kecuali orang Mekah. Enggak boleh jemaah, enggak boleh. Cobalah kita gunakan akal kita ini. Siapa orang yang paling alim, orang yang paling soleh, orang yang paling bertakwa? Tentunya para al-anbiya, betul enggak? Di antara mereka ada 5 orang yang disebut dengan ulul azmi. Dari yang 5 tersebut ada yang namanya Sayyidul Anbiya'i wal siapa? Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak pernah beliau mengatakan saya orang yang paling bertakwa, kecuali ia dalam sedikit ia keadaan. Ketika beliau mengatakan sayalah penghulu para al-anbiya ya fid dunia dan akhirat, di ujungnya Nabi katakan la fakhar, namun tidak sombong. Lalu bagaimana beliau mengatakan wahai manusia, ya bertaubatlah kepada Allah, istighfarlah kalian kepada Allah, fa inni astaghfirullah wa atubu ilaih 70 marratan. Saya ini beristighfar dan bertaubat kepada Allah setiap harinya 70 kali. Wa fi riwayatin 100 marrah, 100. Sang Rasul dosanya enggak ada. Jika pun ada secuil, langsung Allah ampunkan. Berarti apa? Tidak boleh kita menganggap diri kita suci. Apa larangannya? Kita lihat dalam surah An-Najm, ketika Allah katakan fala tuzakku anfusakum, jangan sekali-kali kalian menganggap diri kalian suci. Lalu bandingkan dengan sabda Rasul yang lain sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan apa? Kullu bunu Adam khatta'un wa khairu khatta'ina tawwabun. Semua anak manusia ini banyak berbuat dosa. Itu mana kalimat khatta'un ala wazni fa'alun, ya sighatun min siyaghil mubalaghah, satu bentuk dalam bahasa Arab yang maknanya sangat. Berarti apa? Setiap anak Adam, anak manusia tersebut banyak berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang telah berdosa at-tawwabun, orang yang segera bertaubat kepada Allah. Jemaah, ya dalam surah Ar-Rum ini sangat jelas. Kita ulangi jemaah ya, telah tampak kerusakan di darat dan di lautan. Seperti apa tadi? Tanah yang tandus, kemarau, banyak penyakit dan wabah, semua terjadi dengan sebab dosanya anak manusia atau manusia itu sendiri. Liyusibahum biuqubati ba'di a'malihim allati 'amiluha fid dunya. Allah timpakan musibah, malapetaka, wabah dan seterusnya. Allah timpakan hanya sedikit. Hanya apa? Sedikit. Baik, apa ujung daripada ayat ini? Kay yatubu ila Allah subhanahu wa ta'ala wa yarji'u 'anil ma'asi fatasluhu ahwaluhum wa tastaqimu umuruhum. Allah timpakan musibah itu jemaah ya Allah muliakan, barakallahu fikum, ya agar kalian wahai manusia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kalian meninggalkan maksiat. Sehingga ketika sudah bertaubat dan meninggalkan maksiat, kata Allah, maka baik kembali keadaan kalian dan ya urusan kalian semakin apa? Semakin lurus dan baik. Mari jemaah, begitu banyak PR kita ya hidup di Indonesia Raya ini. Kita sangat mencintai NKRI, bahkan harga nggak ada harga pingsan, harga mati. Ya barang siapa yang membaca sejarah
bahwasanya Indonesia direbut, bahkan bagaimana para ulama, para santri, para kiai, para pembesar, ya, ribuan bahkan ratusan ribu, mungkin jutaan jumlah mereka, ya, melawan orang-orang Belanda, kemudian antek-anteknya para munafikin, para pengkhianat, ya, lalu kita mendapatkan kemerdekaan tersebut. Ya, mungkin kakek kita atau moyang kita atau buyut kita dahulu yang mereka, ya, mati-matian, dan mereka mati, ya, berjuang untuk, ya, untuk anak cucunya. Tidakkah kita harus bersyukur kepada Allah lalu mendoakan orang-orang yang telah mati syahid? Lalu kita yang hari ini bukan hanya ya menikmati kemerdekaan atau menikmati manisnya kemerdekaan, tapi isilah kemerdekaan ini dengan cara apa? Ya, memakmurkan Indonesia Raya ini. Silakan kita masing-masing punya apa? Profesi, khususnya dalam dunia pendidikan, jamaah. Ya, luar biasa, ya, besarnya pahala, besarnya harapan kita agar Indonesia ke depan hari insyaallah menjadi Indonesia Raya. Apa yang kita sebut dengan, ya, firman Allah dalam surah Saba, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Saya lupa bahasa Jawanya. Apa Pak Jawanya apa? Kemahrifah Allah jinawi. Ada ayat taib, seandainya Allah membalas langsung atas perbuatan, ya, manusia yang berbuat dosa. Saya ulang, seandainya Allah langsung, ia membalas perbuatan dosa-dosa manusia, niscaya tidak ada lagi manusia atau makhluk yang tinggal di bumi ini. Namun Allah Subhanahu wa taala, ia tahan, ya, sampai batas waktu yang Allah tentukan, dan pasti Allah hancurkan bumi ini. Buka jemaah penghujung surah Fatir. Tidak jauh dari Ar-Rum ini, kalau kita buka, ya, surah Fatir, ya, langsung ke halaman 440. Ya, ayat 45, ayat terakhir. Sudah ketemu, ya, surah apa? Fatir, ya, ayat 45. Allah katakan, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbatin walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi'ibadihi basira. Surah Fatir 45. Surah Fatir ayat 45. Dan sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat, niscaya Allah tidak akan menyisakan satupun makhluk bergerak yang bernyawa di bumi ini, tetapi Allah menangguhkan hukumannya sampai waktu yang sudah ditentukan. Nanti apabila ajal mereka tiba, maka Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Baik, kita atau lagi Pak, ya, biar ada, ya, hubungannya. Langsung buka surah Al-Kahfi halaman 300. Halaman 300 surah Al-Kahfi ayat yang ke 58. Al-Kahfi ayat 58 di halaman 300. Qauluhu subhanahu wa ta'ala, wa rabbukal ghafuru dzur rahmah law yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahumul 'adzab bal lahum maw'idun la yajidu min dunihi maw'ila. Al-Kahfi ayat 8. Dan Tuhanmu Maha Pengampun, memiliki kasih sayang. Jika Dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu Allah akan menyegerakan siksa bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu untuk mendapatkan siksa, yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung dari Allah. Barakallahu fikum. Kita azan dahulu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Para jemaah rahimakumullah,
Kita memuji Allah, ya tiada henti-hentinya al-Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita yang terbaik dalam rangka kita menjaga dari hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti musibah yang melanda dunia pada hari ini. Bagaimana Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi yang terbaik. Tentunya kalau kita melihat bagaimana hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berupa doa, semuanya ialah agar kita mengamalkannya dan kita berharap kepada Allah, semoga Allah menjaga kita semuanya dari segala macam yang tidak kita inginkan. Di antara doa-doa itu berupa rangkaian-rangkaian dari zikir pagi dan petang yang kita baca. Apa di antaranya? Ya, bacaan bismillahi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Ya, Nabi kita mengatakan barang siapa yang membaca ya di waktu pagi dan di waktu sore, ya doa tadi 3 kali. Lalu apa yang Nabi sabdakan? Fa yadurru syai', tidak akan pernah ia ditimpa musibah. Kemudian doa yang sering kita baca dan sering kita lihat di WhatsApp ataupun di dunia Facebook, di sana ada hadis dari sahabat yang mulia Anas bin Malik, dan dia dengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa doa yang terkenal sekali. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau, berlindung kepada Engkau wahai Allah dari penyakit belang, lalu penyakit gila, lalu penyakit apa? Lepra, lalu kemudian penyakit apa? Ya, lihat Nabi kumpulkan semua penyakit-penyakit yang buruk akibatnya. Lah, apalagi termasuk membaca doa ya di waktu sore, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lalu bagaimana ya beliau mengatakan ya rangkaian zikir ba'da shalah, membaca apa? Ayatul Kursi, lalu kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, wabil khusus di 2 waktu, yaitu apa? Ketika fajar, karena dia awal hari, kita akan mengarungi waktu yang panjang dari awal fajar ya subuh sampai menjelang maghrib, ya lebih 13 jam. Ya, walaupun begitu masih ada 2 waktu nanti, zuhur dan asarnya, setiap ba'da shalah masih kita baca. Nah, ketika waktu subuh tersebut ya kita baca 3 kali masing-masing. Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas juga 3 kali. Ya, semuanya ialah al-wiqayah, menjaga daripada hal-hal yang tidak kita inginkan. Lalu kemudian jemaah, ya ada lagi yang menakjubkan, doa keluar rumah. Hafal semua Pak ya. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Apa yang Nabi sabdakan kalau orang yang membaca itu? Ya, pertama ialah kufita, dicukupkan. Yang kedua, wuqita, engkau dijaga oleh Allah. Yang ketiga ialah yang pertama ialah kufita wa wuqita wa hudita, engkau akan diberi petunjuk oleh Allah. Dan begitu banyak yang lain jemaah. Cukuplah kalau kita membaca zikir pagi dan petang tersebut. Sebelumnya kita membaca ba'da shalah, zikir ba'da shalah tersebut. Insyaallah dengan ini semua kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jauhkan dari kita semua mara bahaya, malapetaka, penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan, wabah yang melanda dunia pada hari ini, membuat ya manusia kelimpungan, kecerdasan, kecanggihan ya off semuanya jika di hadapan satu hal ini. Dan bagaimana jemaah jika Allah ya tegakkan hari kiamat? Baru hanya satu, dan kita tidak boleh kita meminta ya Allah mana yang kedua, enggak boleh.
Tidak boleh kita menantang musuh, mencari musuh. Yang tepat ialah sedia payung sebelum hujan. Artinya apa? Belum datang musibah, dan tidak boleh kita tantang musibah. Wahai Allah, mana musibah? Na'udzubillahi min dzalik. Justru kita, ya, al-wiqayatu khairun minal ilaji. Itu apa? Menjaga lebih baik daripada mengobati. Semoga dengan ini semuanya kita bisa lebih dekat kepada Allah, lebih kita banyak bertakarub kepada Allah, dan lebih jamaah kita tahu diri kita ini banyak dosa. Banyak apa? Dosa dan kesalahan. Marilah kita bersegera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ini kita berharap semoga Allah yang Maha Luas rahmatnya kembali memberikan kita rahmat dengan cara mengangkat musibah bahaya ini, dan kita kembali dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Wa barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khairal jazaa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.